dalam proyek pengadaan alat kesehatan senilai 25 miliar rupiah. Seharusnya proses tender menjamin transparansi dan keadilan. Namun, pada kasus ini, pemenang tender justru terindikasi sudah ditentukan sejak awal. Proyek 25 miliar ini terlihat normal, tapi setelah ditelusuri, ada banyak pola yang tidak wajar. RSUD Venesia melakukan pengadaan barang MRI CT scan pada tahun anggaran 2000X5. Benar, terdapat 3 perusahaan yang mengikuti proses lelang, yaitu PT Roma, PT Milan, dan juga PT Matera. Dan proses lelang akhirnya dimenangkan oleh PT Matera. Tapi barang yang dikirimkan hanya bertahan selama 3 bulan dan tidak dapat lagi digunakan setelahnya. Nah, oleh karena itu, kita baru saja menerima surat resmi dari Kepolisian Resort Venesia. Mereka saat ini sedang melakukan penyidikan atas kasus pengadaan MRI CT scan tersebut. Polisi meminta kita melakukan prosedur investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara. Perkenalkan, kami dari tim Trivera Politeknik Negeri Tanah Laut yang beranggotakan saya Aderi Riyadi. Saya Rapi Ahmad Najril. Saya Muhammad Rafi. Membahas kasus pengadaan alat kedokteran MRI CT scan pada pemerintah Kabupaten Venesia tahun anggaran 2000X5. Kasus ini diduga kuat adanya penyimpangan dari awal sampai akhir pengadaan. Pada kasus ini bukan hanya tentang barang yang rusak. Ada banyak kejanggalan sejak perencanaan, penawaran, evaluasi, sampai dengan penerimaan barang. Ada dugaan penyimpangan dalam pengadaan alat kedokteran berupa MRI CT scan. Pemerintah Kabupaten Venesia menganggarkan 25 miliar, tetapi proses pengadaannya diduga tidak berjalan normal. Bahkan ditemukan adanya indikasi bahwa sejak awal sudah ada komunikasi tertentu antara pihak RSUD dan juga pihak penyedia. Jadi masalahnya bukan cuma di hasil akhir, tapi juga dalam prosesnya. Ada beberapa pihak yang terlibat penyimpangan dalam proses pengadaan ini. Yang pertama yaitu Mocimini Alberto selaku Direktur RSUD, kedua Pelpet Bloom Carlo selaku PPK, ketiga Starpipe Giovanni selaku Direktur PT Perona Bestari dan PT Matera, lalu ada Nakula sebagai Ketua Pokja, Sadewa sebagai anggota Pokja, dan Planet Santuy Leonardo sebagai PPHP. Setiap tahapan penyimpangan melibatkan pihak yang berbeda-beda, namun mereka semua saling terhubung. Persekongkolan antar peran inilah yang membuat sistem pengadaan kita sangat rapuh dan mudah disalahgunakan. Proses pengadaannya dimulai dari triwulan keempat tahun 2000X4 saat penyusunan anggaran. Lalu pada akhir Januari 2000X5, PPK mulai meminta penawaran kepada penyedia. Lalu pada 5 Februari 2000X5, penyedia mengirimkan dokumen penawaran harga. Setelah itu, pada 20 Februari 2000X5, pemenang diumumkan, yaitu PT Matera. Kontrak ditandatangani pada 1 Maret 2000X5 oleh PT Matera dan juga PPK. Lalu barang dikirimkan pada 30 Mei 2000X5 kepada RSUD Venesia. Lalu pada Juli sampai dengan Agustus 2000X5, mulai muncul keluhan bahwa alat sering bermasalah dan juga akhirnya rusak. Proses terjadinya pengadaan MRI CT scan di pemerintahan Kabupaten Venesia. Pemilihan penyediaan dilakukan lewat LPSE dan penerimaan barang dilakukan di RSUD Kabupaten Venesia. Tempatnya tersebar tapi masih dalam satu rangkaian proses pengadaan. Oleh karena itu, pengawasannya juga seharusnya dilakukan di setiap tahap, bukan hanya saat barang datang. Untuk mengetahui alasan mengapa penyimpangan ini bisa terjadi, kami menggunakan metode fraud hexagon. Yang pertama adalah pressure, yaitu adalah terjadinya tekanan internal dari Nakula kepada Sadewa untuk tetap meloloskan dokumen cacat, serta tekanan administratif yang membuat Planet Santuy selaku PPHP mengabaikan uji teknis serah terima barang. Yang kedua adalah capability, yaitu adalah kemampuan pelaku dari PPK bisa memanipulasi HPS dan spesifikasi dari Ketua Pokja sengaja meloloskan dokumen yang bermasalah. Lalu ada juga dari sisi penyedia yang mengendalikan banyak perusahaan untuk mengatur lelang. Yang ketiga adalah opportunity, yaitu adalah pengendalian yang lemah memberi kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan penyimpangan. Yang keempat adalah rationalization, yaitulah tindakan pembenaran atas prosedur yang menyimpang. Dokumen tidak sesuai tetap diterima tanpa penolakan, sanggahan peserta lain diabaikan dan proses terus berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku menganggap kecurangan sebagai hal yang lumrah. Yang kelima adalah sikap arogan, yaitu adalah sikap mengabaikan aturan dan resiko. Ketua Pokja tetap memaksakan dokumen bermasalah untuk diterima. PPHP ceroboh dan tidak selektif dalam melakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan pelaku merasa kebal hukum dan yakin tindakannya tidak akan terdeteksi. Yang terakhir adalah collusion, yaitu dugaan kolusi dan gratifikasi.
Laporan melalui kanal WBS, pihak internal Direktur RSUD dan PPK diduga menerima uang dari penyedia. PPK berkomunikasi dengan penyedia sebelum lelang untuk mengatur hasil. Direktur PT Verona Bestari dan PT Matera adalah orang yang sama. Dalam proses pengadaan penyimpangan ini diduga dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, dokumen yang diragukan keabsahannya tetap diloloskan saat evaluasi. Kedua, barang diterima tanpa pengujian teknis yang memadai. Ketiga, barang yang dikirim diduga bukan barang baru, melainkan barang rekondisi. Keempat, ada pengaduan pemberian uang atau gratifikasi untuk mempengaruhi pihak tertentu. Jadi, modusnya bukan hanya memanipulasi dokumen, tapi juga menyentuh kualitas barang dan integritas pejabat. Nilai kontraknya sebesar 24,92 miliar. Potensi kerugian negara diperkirakan sekitar 20 sampai dengan 22 miliar. Kerugian ini muncul karena barang tidak sesuai spesifikasi, alat cepat rusak, dan juga manfaat kepada layanan kesehatan jadi hilang. Jadi dampaknya bukan hanya uang, tapi juga kepada layanan publik. Selanjutnya, kita menyusun prosedur pemeriksaan berdasarkan buku pedoman audit investigatif IAPI. Tahap pertama adalah perencanaan, yaitu membentuk tim audit, kemudian menyusun dugaan sementara, kemudian penelaahan informasi awal dari kanal pengaduan WBS, dan penyusunan program kerja audit. Lalu tahap kedua adalah pengumpulan bukti, yaitu mengumpulkan bukti berupa dokumen, yaitu adalah renja SKPD, HPS, dokumen lelang, penawaran kontrak, dan berita acara serah terima. Kemudian mengobservasi fisik dari alat MRI CT scan untuk mengetahui apakah barang tersebut rekondisi atau bukan. Dan yang terakhir adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan. Tahap ketiga adalah pengujian bukti. Uji keabsahan dokumen, dicek keabsahannya, alat diukur oleh ahli, dan menganalisis hubungan antar perusahaan. Tahap keempat adalah evaluasi bukti. Semua bukti dilihat apakah saling mendukung dan apakah cukup untuk membuktikan adanya penyimpangan. Tahap kelima adalah pengelolaan kertas kerja, yaitu pengelompokan kertas kerja audit, penyusunan rangkaian bukti, penyelarasan semua dokumen, dan disimpan dengan aman. Pada tahap keenam adalah temuan, yaitu menyusun kondisi, standar pelanggaran, sebab dan juga akibat penyimpangan. Tahap ketujuh adalah ekspos kepada pihak terkait, baik internal maupun dengan aparat penegak hukum. Dan juga pada tahap terakhir adalah laporan akhir, yang memuat hasil pemeriksaan secara objektif dan juga lengkap. Berdasarkan analisis investigatif menggunakan pendekatan 5W2H, dapat disimpulkan bahwa kasus pengadaan alat MRI CT scan di Kabupaten Venesia merupakan penyimpangan sistematis yang melibatkan kolusi antara oknum pejabat RSUD dan pihak penyedia sejak tahap perencanaan hingga penerimaan barang, yang diperburuk oleh lemahnya sistem pengendalian internal serta pengabaian etika profesional. Hasil pemeriksaan investigatif tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengendalian, meningkatkan transparansi pengadaan, dan memperkuat mekanisme pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang.